Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Mukhtar fi Usuli Sunnah oleh Al-Imam Ibnu Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi As-Salafi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam berpegang teguh dengan At-Tauhid dan Sunnah Rasulullah SAW sampai akhir hayat kita nanti. Nah, sekarang kita sampai pada halaman 117. Betul? Taib, sebelum kita lanjutkan perlu murajaah sedikit yang berkaitan dengan bab terakhir, karena bab-bab setelahnya ada kaitan dengan yang sebelumnya. Bab yang ada pada kitab Tauhid Sahih Bukhari, qala babu dzikrillah bil amri wa dzikril ibadi bid du'ai wal balagh. Ketemu bab yang kemarin? Taib, apa inti bab itu dalam pembahasan kita ini? 6. Taib, sebelah kanan dulu. Sebelah kanan. Kalam Allah bukan makhluk. Ada yang lebih menambahkan lagi penjelasannya, terutama dalam kata-kata zikrillah bil amr wa zikril ibad bid du'a wal balah. Yang disampaikan tadi tidak salah. Betul, itu paling inti. Ya, cuma apa kaitan dengan bab yang disebut oleh Imam Bukhari di sini? Apa maksudnya? Jelaskan. Yang kaitannya dengan intinya tadi itu. Allah itu masuk dalam Allah. Iya. Adapun zikrul ibad bi doa wal balagh ini merupakan doa hamba kepada Allah ini makhluk. Baik. Sebelah kiri mungkin lebih bisa menambahkan lagi atau lebih jelas lagi. 6. Ada yang bisa menjawab? Oh, jangan ya nyontek. Taib. Ahsantum jami'an. Barakallahu fiikum.
inti dari bab terakhir yang kita bahas, Imam Al-Bukhari ingin menyatakan ma yudhafu ilallah laisa kama yudhafu ilal makhluk. Apa yang disandarkan kepada Allah itu tidak sama dengan yang disandarkan kepada makhluk. Di antaranya di sini, ketika Allah mengatakan fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kepadaku. Ini adalah firman Allah. Firman Allah adalah apa? Kalamullah, sifat Allah, bukan makhluk. Adapun perbuatan hamba berzikir kepada Allah itu adalah apa? Makhluk. Itu intinya. Paham? Jadi Imam Bukhari ingin menegaskan apa yang disandarkan kepada Allah itu beda dengan yang disandarkan kepada makhluk. Allah ketika menurunkan Al-Quran kepada Rasulnya, kepada para malaikatnya, apa yang Allah turunkan itu adalah kalamullah. Namun ketika para malaikat, ketika para rasul menyampaikan wahyu Allah, maka perbuatan malaikat, perbuatan rasul menyampaikan wahyu Allah itu adalah apa? Makhluk. Paham? Nah, kalau nggak paham, anak ulangi lagi, karena nggak ada faedahnya kita lanjutkan kalau nggak paham. Karena ya lanjutan ini berkaitan dengan itu semuanya. Paham? Taib. Jadi sekali lagi, apa yang disandarkan kepada Allah, contoh, perintah Allah untuk manusia berzikir. Perintah Allah itu adalah bagian dari kalamullah. Kalamullah diantaranya adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Paham? Nah, kemudian ketika makhluk ya menyampaikan kalamullah kepada yang lain, entah itu rasul, entah itu para dai, perbuatan dai, perbuatan rasul menyampaikan kalamullah, perbuatannya adalah apa? Makhluk. Adapun yang disampaikan dari lantunan ayat itu adalah apa? Kalamullah. Fahim dong? Fahimun aw naimun? Nah, insyaallah paham ya. Taib, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Untuk lebih menjelaskan akan hal ini, perlu kita sampaikan syarah singkat dari Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah ta'ala yang sudah kita isyaratkan kapan lalu. Beliau punya At-Ta'liq Ar-Rasyid, ya judulnya At-Ta'liqur Rasyid ala Kitabit Tauhid lil Imamil Bukhari As-Sandid. At-Ta'liq Ar-Rasyid ala Kitabit Tauhid lil Imamil Bukhari As-Sandid. Ini sebetulnya kajian beliau kemudian ditranskrip. Ya, sekali lagi ini syarah singkat. Namun insya Allah banyak manfaatnya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Kita baca, ini yang mungkin ketemu di PDF-nya, silakan lihat halaman 174. Kalau ketemu PDF-nya. Bab zikrillah bil amr wa zikril ibad bid du'a wa tadar wa risalah wal iblagh. Kata Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah ta'ala, Bada al-Bukhari rahimahullah fil kalam an fitnatin hasalat fi asrihi. Imam Bukhari memulai bab ini tentang masalah fitnah, ujian yang terjadi di zaman beliau. Yaitu ujian beliau dituduh meyakini Al-Quran adalah makhluk, atau beliau mengucapkan lafzi bil Quran makhluk. Ini sudah kita lewati pembahasan al-lafziyah. Di antara keyakinan kelompok Jahmiyah, bacaan Al-Quranku adalah apa? Makhluk. Imam Bukhari terkena tuduhan tersebut, gosip tersebut. Fafi waktil Imami Ahmad. Di sini Syekh ingin menjelaskan sebelum zamannya Imam Bukhari terlebih dahulu, yaitu zamannya Imam Ahmad. Fafi waktil Imami Ahmad rahimahullah qala Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Di zaman Imam Ahmad, para ulama Ahlussunnah sepakat mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Terang benderang, jelas akidah Ahlussunnah.
Wal mu'aridun li ahli sunnah kal imami Ahmada tawaif minhum man sarraha bi anna kalamallah makhluk. Namun orang-orang yang menyimpang, yang menyelisih ahli sunnah, ada banyak kelompok, banyak sekte, banyak retorika mereka tentang Al-Quran. Minhum, yang pertama di antara mereka, man sarraha bi anna kalamullah makhluk. Ada yang mengatakan terang benderang Al-Quran adalah makhluk. Ini sektor pertama dari kelompok apa? Al-Jahmiyah. Sekali lagi ini sudah kita lewati semuanya. Semoga tidak lupa ya. Atau kalau lupa ini murajaah. Kal Jahmiyah. Ini seperti kelompok Jahmiyah. Wa minhumul Mu'tazilah. Seperti juga kelompok Mu'tazilah. Mereka terang-terangan mengatakan Al-Quran makhluk. Wa dzalikal waqtu al-ma'mum wal mu'tasin wa man tabi'ahum sarrahu bihadza. Dan di antaranya khulafa pada zaman itu, zaman Imam Ahmad, yang juga terang-terangan mengatakan Al-Quran makhluk. Dan bahkan apa? Menghukum, menyiksa yang tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk. Wa ta'ifatul ukhra, kelompok yang lain, ini sekte Jahmiyah yang kedua, tawaqqafat wa qalu la naqulu makhluk wala ghairu makhluk. Namanya apa ini? Kelompok apa? Al-Waqfiyah, yang tidak mengatakan Al-Quran bukan makhluk atau makhluk. Yang penting titik mengatakan Al-Quran kalamullah, titik sudah. Gak berani mengatakan bukan makhluk atau apa? Makhluk. Namun intinya sama dengan yang pertama. Ya, ini ada takiyahnya. Karena sudah dibantah habis-habisan oleh Ahlus Sunnah, mereka nggak mau mengatakan terang-terangan Al-Quran makhluk. Ya, ini salah satu memang ciri khas Ahlul Bidah demikian. Mereka ini kayak bunglon, mereka ini kayak welut. Tahu belut? Licin, ya. Ketika ditangkap lewat sini, ngeles terus. Paham? Nah, maka hati-hati. Wa qalu la naqulu makhluk wala ghairu makhluk. Fabadahum oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad paham betul. Yang tidak mau mengatakan di zaman beliau Al-Quran bukan makhluk, maka Imam Ahmad membid'ahkan mereka. Mengatakan mereka ahlil bid'ah. Li'annahum tawaqqafu fi amrin jali. Karena mereka tidak mau berpendapat dalam masalah yang terang benderang. Yaitu Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Fala yatawaqqaf fi amrin jali illa li raibin fi nafsihi. Dan ini sesuatu yang merupakan kaidah, tidaklah seseorang itu diam dari perkara yang terang benderang, terutama dalam masalah usul sunnah, kecuali karena ada keraguan, syubhat dalam dirinya. Ini kaidah yang wajib dipahami setiap, ya, terutama yang mengaku sebagai ahli sunnah as-salafi. Tidaklah yang diam dari masalah yang terang benderang, yang itu merupakan usul sunnah, kecuali karena ada syubhat dalam dirinya. Artinya dia sudah ada penyimpangan dalam masalah usul as-sunnah. Wa ta'ifatu tsalitsa farrat min hada bi khadi'ah. Kelompok sekte Jahmiyah yang ketiga mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Bacaan Al-Quranku adalah apa? Makhluk. Ini kata beliau sama juga seperti welut. Ya, ketika dibantah habis oleh Ahlus Sunnah dengan mengatakan yang mengatakan Al-Quran makhluk dia kafir. Maka mereka merubah retorika bahasanya. Mereka bersilat lidah dengan mengatakan bacaan Al-Quranku adalah makhluk. Ini sekali lagi untuk lari dari bantahan Ahlus Sunnah. Ingin untuk apa? Aman. Namun Ahlus Sunnah, ulama salaf di antara Imam Ahmad, mereka apa? Jeli, mereka sangat teliti. Mereka pun apa? Juga membantahnya. Di antara yang mengatakan bacaan Al-Quranku makhluk, seorang yang alim juga, murid dari Imam Syafi'i yang bernama Husain Al-Karabisi. Wa huwa min tullabi Syafi'i.
Beliau ini muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa huwa qarinun li Ahmad. Bahkan dia satu angkatan dengan Imam Ahmad rahimallahu taala. Ya. Wa kana aliman. Ya, Husain Al-Qarabisi alim dia. Jangan dituduh apa? Jahil nggak bisa bahasa Arab. Ya, karena sekali lagi kita kalau membantah al-bid'ah pun harus apa? Harus adil, jangan apa? Dusta. Ini sekelas Husain Al-Qarabisi jangan dibantah, dia nggak bisa bahasa Arab. Ya, sekali lagi harus betul-betul objektif. Wa huwa min tullabi Syafi'i wa huwa qarinu ahli Ahmad wa kana aliman. Dia orang alim. Lakin waqa'a fi hadil bid'ah. Namun dia jatuh ke dalam bid'ah yaitu dengan mengatakan bacaan Al-Qur'anku adalah apa? Makhluk. Ya. Maka fabadda'ahu al-Imamu Ahmad. Imam Ahmad pun apa? Membid'ahkannya. Di sini yang sudah sering kita sampaikan, enggak semua murid itu sama akidahnya dengan apa? Gurunya. Gurunya juga terkadang enggak sama dengan akidahnya apa? Murid. Ya, kebenaran bukan diukur dari guru dan murid, namun diukur dari apa? Sesuai tidak dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala as-salaf. Ya, kadang gurunya yang menyimpang. Contohnya siapa yang sudah sering kita sampaikan? Hah? Siapa? Gurunya yang menyimpang, muridnya yang ahlus sunnah. Ada yang masih ingat? Hasan bin Saleh, yang dia menyimpang dalam masalah al-imamah, kepemimpinan. Dia membolehkan memberontak terhadap pemimpin yang zalim. Dia tidak menganggap sah salat Jumat di belakang pemimpin yang zalim. Muridnya yang bernama siapa? Ahmad bin Yunus mentahdzirnya. Sampai keluar kata-kata yang sangat sopan santun dengan mengatakan seandainya Hasan bin Saleh tidak terlahir ke dunia ini itu lebih baik baginya. Sopan santun ya? Hah? Itu guru sesat, muridnya apa? Ahlus sunnah. Ini gurunya ahlus sunnah. Bahkan Nasirus sunnah, pembela sunnah, Imam Syafi'i. Tapi punya murid namanya apa? Husain Al-Qarabisi yang mubtadi'. Ya, dikatakan ahli bid'ah oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Contoh yang sama dengan ini apa? Hasan Al-Basri punya murid Wasil bin Atha. Ya, Hasan Al-Basri ahlus sunnah, muridnya tokoh Mu'tazilah. Jadi ukuran kebenaran bukan apa? Ini murid, ini guru, namun yang sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul, sesuai dengan ajaran salaf, itulah yang di atas al-haq siapapun dia. Ya, sekali lagi ukurannya yang harus dipahami oleh setiap sunni salafi. Kemudian dalam pembahasan ini juga Imam Ahmad ketika membid'ahkan Husain Al-Qarabisi bukan karena iri dengki. Bukan karena satu angkatan kemudian dia apa? Menyingkirkan Husain Al-Qarabisi. Jadi harus dipahami karena nanti akan ada pembahasan. Tahdzirnya akron tidak bisa diterima. Tahdzirnya satu angkatan itu nggak bisa diterima. Ini nggak secara mutlak. Paham ya? Memang ada yang satu angkatan ketika ingin menjatuhkan temannya ditahdzir tanpa hak. Ya, maka sekali lagi sudah sering kita sampaikan, at-tahdzir sikapi pertengahan. Tahdzir yang sesuai dengan ilmu, sesuai dengan hujjah yang nyata, ya, bukan katanya-katanya dan seterusnya, namun sesuai dengan bukti yang nyata, hitam di atas putih ini, postingannya dan seterusnya. Maka ini tahdzir yang sesuai dengan kebenaran fakta yang ada, maka wajib diterima. Namun kalau tahdzirnya asal-asalan tanpa bukti yang nyata, maka ini kedustaan, tidak boleh apa? Diterima. Meskipun sudah viral, meskipun apa? Tokoh besar misalnya yang menviralkan. Maka sekali lagi tidak bisa apa? Diterima. Wajib untuk apa? Mendudukkan segala sesuatu pada
pada tempatnya. Imam Ahmad satu angkatan dengan Husain Al-Karabisi. Namun ketika beliau mentahdir di atas Al-Hujjah, dan bahkan para ulama tidak ada yang menyalahkan Imam Ahmad. Nanti beda dengan Imam Bukhari yang ditahdir oleh yang seangkatan dengan beliau, tapi tahdirnya tidak sesuai dengan apa? Bukti yang nyata. Maka sekali lagi, tidak semua tahdir diterima, tidak semua tahdir ditolak. Tempatkan sesuatu pada tempatnya. Ada yang diterima, ada yang ditolak sesuai dengan bukti tadi. Kemudian waqala qawamus sunnah fi kitabihi al-hujjah fi bayanil mahajjah. Berkata qawamus sunnah dalam kitabnya al-hujjah fi bayanil mahajjah. Ada yang tahu siapa nama penulisnya atau yang nama belakang yang terkenal siapa? Imam siapa? Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah. Ini diantara juga ulama mazhab Syafi'i. Ada yang ingat? Ada yang tahu? Nama santa Imam Al-Asbahani rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, Bada'ahu al-imamu Ahmad fatawarada a'immatu sunnah ala tabdi'ihi. Imam Ahmad membid'ahkan Husain Al-Karabisi, maka para imam-imam ahli sunnah yang lain juga ikut-ikutan apa? Membid'ahkan. Gak ada yang menyalahkan Imam Ahmad. Gak ada yang menuduh Imam Ahmad iri dengki kepada Husain Al-Karabisi karena satu angkatan sama-sama muridnya Imam Asy-Syafi'i, tidak ada. Ya. Nanti beda dengan kisahnya Imam Syafi'i dengan yang lainnya atau Imam Bukhari dengan yang seangkatan dengannya. Nah, wa dzalika anna fi kalamil Karabisi fathu babi syarrin. Ucapan Husain Al-Karabisi yang mengatakan bacaan Al-Qur'anku makhluk itu membuka pintu kesesatan. Yaitu apa? Al-Qur'an makhluk. Dan itu memang yang diinginkan oleh kelompok Jahmiyah. Seperti yang kita sampaikan tadi, ketika kelompok Jahmiyah sudah tidak bisa mengalahkan hujjah ahli sunnah yang memborbardir mereka dengan hujjah dan keterangan yang nyata, yang mereka ditahdir habis-habisan dengan ucapan yang mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir, ini ijma ahli sunnah, maka mereka membuat retorika baru, bacaan Al-Quranku adalah apa? Makhluk. Namun intinya kembali kepada akidah mereka yang pertama, Al-Quran adalah apa? Makhluk. Husain Al-Karabisi ketika mengatakan bacaanku adalah makhluk, itu sama dengan yang diucapkan kelompok Jahmiyah tadi. Bihaitsu malam yurid an yakul inna kalam Allah makhluk, yakul lafzi bil Quran makhluk. Karena orang yang nggak berani mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia pakai retorika yang lain, bacaan Al-Quranku adalah apa? Makhluk. Ya, Imam Ahmad menutup rapat-rapat pintu ini di zaman beliau dengan mengatakan man qala lafzi bil Quran makhluk fahuwa jahmi. Barang siapa mengatakan bacaan Al-Quranku adalah makhluk, dia pengikut Jahmiyah. Wa man qala laisa bi makhluk fahuwa mubtadi. Barang siapa yang mengatakan bacaan Al-Quranku bukan makhluk, dia ahlil bid'ah. Dua-duanya apa? Disalahkan oleh Imam Ahmad. Yang mengatakan bacaan Al-Quranku adalah makhluk, dia pengikut Jahmiyah, karena memang inilah yang diinginkan oleh Al-Jahmiyah ya, ketika mereka sudah terdesak. Paham? Kemudian Imam Ahmad mengatakan barang siapa mengatakan bacaan Al-Quranku bukan makhluk, dia mubtadi. Karena salaf tidak pernah mengatakan hal itu, dan ini juga kalau dibuka pintu ini akan mengarah kepada akidah Jahmiyah yang pertama tadi. Imam Ahmad ya menutup pintu rapat-rapat tersebut karena memang di zaman beliau harus betul-betul ketat dalam masalah ini. Ini yang dijelaskan oleh Syekh. Kemudian dibahas oleh Syekh li anna lafzi masdar wal masdar yadullu kama taqaddam alal hadas faqat fa in urida bi fi'lil abad alladhi huwal aswat wa harakatu syafatain fa hadha qat'an makhluk. Wa qad yuradu bi al-maf'ul wa huwal Qur'an nafsuhu alladzi tulfadhu bihi wa hadza ghairu makhluk. Dan sudah kita sampaikan kata-kata bacaan Al-Qur'anku ya, kata-kata lafzi bil Qur'an itu ada dua sisi, dua makna.
Kalau yang dimaksud bacaanku adalah suaraku, gerakan lisanku, itu makhluk. Paham? Paham enggak? Ya. Makanya setiap orang beda-beda, apa? Ya. Suaranya ada yang keras, ada yang pelan, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang bagus, ada yang lebih bagus lagi. Ini berbeda-beda karena apa? Ya, makhluk. Suara, gerakan lisan. Namun al-malfuz yang diucapkan dari lantunan ayat Al-Quran itu adalah apa? Kalamullah. Makanya Imam Ahmad menutup rapat-rapat apa? Pintu itu. Karena kata-kata bacaan Qur'an itu mengandung dua sisi. Nah, fahuwa atat ayat talafadha bihadil lafdha al-mujmala liyafirra minal qalbi anal Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Adapun tadi Husain Al-Karabisi ketika tidak mau mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk, dia mengatakan bacaan Al-Quranku adalah makhluk. Ya, makanya Imam Ahmad fasyaddada alil Imam Ahmad wa bada'u. Imam Ahmad keras kepada Husain Al-Karabisi dan membid'ahkannya. Lida a'immatu sunnah fi waqti Ahmad kanu yubaddi'una man yaqulu lafzi bil Quran makhluk. Oleh karena itulah para imam-imam ahli sunnah di zaman Imam Ahmad mereka membid'ahkan orang-orang yang mengatakan bacaan Al-Quranku adalah makhluk. Li'annahu yuridu al-murawaghata wal huruba minal qawlis sarih bi anal Quran makhluk. Karena orang yang mengatakan bacaan Al-Quranku makhluk di zaman Imam Ahmad, dia ini kepinginnya apa tadi? Lari dari mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Ya, terkadang demikian ahlu al-bidah. Ya, mereka seperti belut, ya, licin. Ya, meskipun tetap di atas kesesatan. Fal maksud anal Imam Ahmad badal Karabisi li ityani bihadil lafdha al mujmala ati yuradu min waraiha ma yurad. Intinya Imam Ahmad membid'ahkan Al-Karabisi karena Karabisi dia memakai ucapan yang global namun maksudnya itu adalah sama dengan yang dimaksudkan oleh kelompok Al-Jahmiyah. Al-Quran adalah apa? Makhluk meskipun beda retorika, beda redaksi. Ini sekarang itu di zaman Imam Ahmad. Kata Syekh Abdul Aziz Rais sekali lagi, wa hadhil lafdha ihtaja ilaiha al-Bukhari. Ya, adapun di zaman Imam Al-Bukhari, maka beliau memperinci. Beliau tidak mengucapkan sebagaimana ucapan Al-Karabisi, bacaan Al-Quranku adalah apa? Makhluk. Namun Imam Bukhari memperinci seperti yang ada dalam tadi kitab At-Tauhid. Paham ya? Imam Bukhari memperinci kalau yang dimaksud ya bacaanku adalah suaraku, gerakan lisanku itu adalah makhluk. Adapun lantunan ayat yang didengar itu adalah apa? Kalam Allah. Paham? Itu yang dimaksud oleh Imam Bukhari dalam bab yang kita baca minggu yang lalu dan akan kita baca juga setelah ini. Paham ya? Imam Bukhari memperinci. Apakah sama Imam Bukhari dengan Husain Al-Karabisi tadi? Hah? Beda. Cuma ada sebagian orang yang tidak memahami apa yang disampaikan oleh Imam Bukhari. Wallahu a'lam, karena ketidakpahamannya atau karena ada penyakit dalam hatinya. Paham ya? Ya. Jadi sekali lagi secara asal beda antara yang disampaikan oleh Al-Karabisi yang dia mengatakan secara global, nggak ada perincian, bacaan Al-Quranku adalah makhluk. Jelas dibid'ahkan oleh para imam Ahlussunnah. Imam Bukhari memperinci seperti dalam bab tadi. Bab beliau memperinci, bedakan antara perintah Allah yang itu sifat Allah, yang itu kalam Allah, dengan apa? Zikirnya hamba, yang itu adalah apa? Perbuatan hamba. Paham inti pembahasannya? Yang penting itu paham dulu pembahasan secara globalnya. Adapun nanti hujah-hujah beliau dalam bab-bab ini
lebih jelas lagi insyaallah taala. Sampai sini paham? Ini bab ya, bantah membantah, tahdid mentahdir, nggak bisa sambil ngantuk, ya. Butuh konsentrasi. Awas kalau salah paham. Nah, jangan jadi gagal paham. Wa qala in urida bi harakatul lisan wasyafatain wal madad wal waraq fa innahu makhluk. Kalau yang dimaksud bacaan Al-Qur'anku itu gerakan lisan, gerakan dua bibir ini, atau kalau itu tertulis, ya, kalau itu tertulis seperti dalam mushaf, kalau yang dimaksud itu adalah tintanya, kertasnya, atau mungkin kalau kita tambahkan mukaddimah dari departemen agama misalnya, itu makhluk. Makanya para ulama membedakan antara Al-Quran dan Al-Mushaf. Boleh bersumpah dengan Al-Quran, demi Al-Quran, kan Al-Quran kalamullah. Paham? Namun bersumpah dengan mushaf tidak boleh, karena Al-Mushaf itu ada makhluk. Kertasnya, covernya, mukaddimah penerbit juga, tintanya itu adalah apa? Makhluk. Paham? Paham enggak? Adapun ayat-ayat yang tertulis alif lam mim dalikal kitab itu adalah apa? Kalam Allah. Bedakan antara apa? Ya, ayat yang tertulis dengan kertas di mushaf, tintanya, kemudian ada apa? Hiasan, ya, garis-garisnya itu kan. Itu semuanya adalah apa? Makhluk. Paham sampai di sini? Sekarang ada tanya, boleh enggak mengatakan demi mushaf? Kenapa? Hah? Kalau diangkat di atas sini gimana? Di atas kepala gitu. Hah? Boleh enggak? Baik. Jadi Al-Quran kalam Allah. Ya, adapun mushaf itu adalah ada kalam Allah, itu ada apa? Ini sama dengan bacaan Al-Quranku. Itu ada perincian. Ada yang dimaksud adalah makhluk, yaitu gerakan lisan tadi, gerakan bibir. Demikian pula suara yang terdengar itu adalah makhluk. Sama dengan yang tertulis. Ayat tertulis itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan kertasnya, tintanya itu adalah apa? Makhluk. Paham dong? Ini yang juga dimaksud oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari memperinci. Karena memang di zaman beliau ada kebutuhan untuk menjelaskan. Paham? Di zaman Imam Ahmad nggak ada kebutuhan untuk menjelaskan perincian tersebut. Cukup mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk, titik. Paham? Namun kenapa Imam Bukhari memperinci? Karena ada sebagian yang gagal paham tentang ucapan Imam Ahmad dan yang semisalnya. Nanti akan disampaikan. Kemudian kata Syekh Abdul Rahim Rajis lagi, wa in urida bihi al-mutalafat bihi awil maktub nafsuhu fa huwa ghairu makhluk. Adapun yang terlantun dari ayat-ayat Al-Quran yang tertulis, maka itu bukan makhluk. Ya, bedakan antara tinta, kertas, cover mushaf dengan ayat-ayat yang apa? Tertulis. Bedakan antara suara qari dengan apa? Ayat-ayat yang terlantun. Makanya ada istilah apa? As-saut sautu al-qari wal kalamul bari. Ini pegang erat sudah. As-saut sautul qari, suara-suaranya qari. Ya, ada yang indah, ada yang lebih indah lagi. Sedangkan al-kalam, kalamullah, kalamul bari. Al-bari adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Faqama ali ba'du a'immah wa ulama'il asr kal Imam Muhammad bin Yahya ad-Dhuhli wa Raziyain wa ghairihim wa bada'ul Bukhari. Ya, Imam Bukhari ketika memperinci ini ada sebagian, ya kalau bisa katakan orang dalam sendiri yang apa? Ya, menyalahkan Imam Al-Bukhari, bahkan bada'ul Bukhari, membid'ahkan Imam Al-Bukhari wa dhallalu. Wa qalu, mereka berkata, kulta bima qala bihi Husain al-Karabisi. Engkau sama
dengan Karobisi. Engkau wahai Imam Bukhari, yang engkau ucapkan sama dengan yang diucapkan oleh Husain al-Karobisi. Padahal jelas apa? Beda. Maka ini sekali lagi tahdziran, ya, itu tidak semuanya bisa apa? Diterima kalau memang tidak ada bukti yang nyata. Siapapun yang mentahdzir tersebut, apalagi jelas-jelas itu dusta di siang bolong. Na'udzubillahi min dzalik. Wal Bukhari rahimahullah ta'ala yanfi an nafsi hadal amra. Imam Bukhari menolak tuduhan tersebut. Wa fi tarikhi Abi Ahmad al-Hakim an-Naisaburi dzakara al-Bukhari anna alladhi da'a ghairahu an yatakallamu fi huwal hasad. Kata Imam al-Hakim dalam tarikhnya, bahwasanya Imam Bukhari menjelaskan sendiri bahwasanya kenapa orang-orang itu menyesatkan, membid'ahkan, menuduh beliau sesat, menuduh ucapan beliau sama dengan Husain al-Karobisi. Kata beliau Imam Bukhari, semuanya karena al-hasad, iri dan dengki. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang sudah kita sampaikan di dunia dakwah, di dunia taklim, di dunia pesantren, di dunia talabul ilmi, ada yang namanya hasad, iri dan dengki dan syirik versi Jawa, ya. Iya, jangan kamu syirik kepadaku. Artinya apa? Hasad, iri dan dengki. Intinya ini yang ada di tengah-tengah talabul ilmi dan juga di medan dakwah, bukan sekarang saja namun juga apa? Di zaman dahulu kala. Nah, yang saling sikut menyikut, membubarkan kajian majelis ilmu bukan karena menyebarkan kesesatan, bukan karena apa? Ini al-hasad, iri dan dengki. Alaihim ma yastahiquna minallah. Wa illa huwa la yaqulu bihadza. Padahal Imam Bukhari enggak pernah mengatakan lafzi bil Quran apa? Makhluk, ya. Fahuwa yufassil. Imam Bukhari memperinci. Ya, wa yaqul. Beliau mengatakan inna kalamullah ghairu makhluk. Bahwasanya kalamullah ghairu makhluk. Dan itu beliau apa? Sampaikan dalam bab, ya, yang kita bahas sekarang dalam kitab Tauhid, dalam Sahih Bukhari. Wa taqaddamatil abwabul katsira fi dzalik. Wanya bab-bab masalah ini yang disampaikan Imam Bukhari rahimahullah. Walahu kitab bi'unwan khalqu af'alil ibad. Bahkan beliau menulis kitab khusus judulnya Khalqu Af'alil Ibad. Ini yang Anda punya. Khalqu Af'ali al-Ibad warad ala Jahmiyah wa ashabi ta'til. Ya, kenapa beliau menulis kitab dengan judul Khalqu Af'alil Ibad? Beliau mengatakan seperti tadi. Suara qari itu adalah perbuatan hamba, itu makhluk. Khalqu af'alil ibad. Apa arti khalqu af'alil ibad? Perbuatan hamba itu makhluk. Apa di antara perbuatan hamba? Yaitu tadi gerakan apa? Gerakan lisan ketika membaca Al-Quran itu makhluk. Itu yang beliau maksud. Paham? Ya, sekali lagi, begitu terangnya hujah beliau, masih dituduh saja beliau berpendapat sebagaimana Husain al-Karobisi yang dibid'ahkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Lakin qad wujida fi zamanil Bukhari man dhanna anna Ahmad lamma shaddada alal Karobisi wa amsalihi fahuwa idan yuqarriru annal madad ghairu makhluk. Kenapa Imam Bukhari memperinci masalah ini yang tidak ada di zaman Imam Ahmad? Karena disampaikan di sini, karena di zaman Imam Bukhari ada orang-orang yang gagal paham. Makanya sekali lagi antum jangan suka gagal, bukan jangan suka, jangan gagal paham sama sekali. Bang, karena jangan hanya yang antum nggak punya gelar LC, ya, yang gelar doktor pun kadang apa? Kadang apa? Gagal paham, apalagi yang nggak punya gelar doktor, ya, ini biar adil, ya. Baik, apalagi yang LC, ya sudah.
Cuma semuanya tergantung apa? Hujjah fakta yang ada. Baik. Kata beliau, namun di zaman Imam Bukhari ada orang yang gagal paham mengira bahwasanya ketika Imam Ahmad membantah Husain Al-Karobisi. Husain Al-Karobisi kan mengatakan bacaan Al-Quranku adalah apa? Makhluk. Ada sebagian orang mengira, wah, Imam Ahmad menyalahkan orang yang mengatakan bacaan Al-Quranku adalah makhluk. Berarti tinta yang digunakan untuk menulis, ya, suara yang terdengar itu adalah bukan makhluk. Paham? Ya, anak ulangi lagi. Husain Al-Karobisi mengatakan apa tadi? Bacaan Al-Quranku adalah apa? Makhluk. Disalahkan atau dibenarkan oleh Imam Ahmad? Disalahkan. Kebalikan dari ucapan tadi, sebagian orang mengira, wah, berarti gak boleh kita mengatakan suara orang yang membaca itu adalah makhluk. Artinya itu adalah apa? Bukan makhluk. Paham ya? Anak khawatir gagal pahaman tuh. Husain Al-Karobisi mengatakan bacaan Al-Quranku adalah makhluk. Itu disalahkan oleh Imam. Ada orang yang datang di zaman Imam Bukhari. Di zaman Imam Bukhari ada orang yang gagal paham. Mengira, wah, kalau begitu suara qori itu adalah bukan makhluk. Paham? Betul nggak ucapan seperti ini? Hah? Anak ulangi lagi. Kalau ucapan Husain Al-Karobisi, bacaan Al-Quranku makhluk disalahkan, wah, berarti kalau ya tinta yang digunakan menulis Al-Quran itu berarti bukan makhluk. Betul nggak ucapan ini? Yakin ya? Ini ya yang memotivasi Imam Bukhari untuk memperinci bahwasanya tadi suaranya qari, sedangkan ayat yang terdengar itu kalam Allah. Paham? Ya, sekali lagi, kenapa Imam Bukhari yufassil? Karena di zaman beliau ada orang-orang yang gagal paham tentang ucapan Imam Ahmad ketika membantah Husain Al-Karobisi. Jadi Imam Al-Bukhari benar atau betul ketika mengatakan memperinci tadi? Hah? Iya, pilihannya benar atau betul? Baik. Paham? Nah, ini yang katakan di sini. Fahuwa idan yuqarrir anal midad ghairu makhluk. Orang-orang yang datang setelah Imam Ahmad, orang-orang yang di zaman Imam Bukhari, mereka punya keyakinan yang keliru, yaitu mengatakan al-midad, tinta yang digunakan menulis di mushaf itu bukan makhluk, kata mereka. Tinta makhluk atau bukan makhluk? Namun ada yang mengatakan itu bukan makhluk, karena Imam Ahmad mengatakan barang siapa mengatakan bacaan Al-Quran makhluk, dia adalah pengikut Jahmiyah. Maka dibalik oleh mereka, oh, berarti tinta yang digunakan untuk menulis bukan makhluk. Ya, hatta harakatis al-lisan wa syafatin ghairu makhluk. Di zaman Imam Bukhari muncul orang-orang yang berkeyakinan gerakan lisan yang membaca Al-Quran, gerakan bibir yang membaca Al-Quran itu bukan makhluk. Salah atau benar ini? Hah? Ya, salah. Fahtaja ila an yufassil. Maka Imam Bukhari butuh untuk memperinci yang tidak diperinci oleh Imam Ahmad. Karena apa? Kebutuhan di zaman Imam Al-Bukhari. Dan Imam Bukhari tidak ada keyakinan sama sekali sebagaimana keyakinan Jahmiyah, baik yang terang-terangan maupun yang waqif ataupun yang lafziyah. Liyusahya khata haula, tujuannya untuk meluruskan kesalahpahaman orang-orang di zaman beliau. Dan inilah yang diucapkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kata Syekh Abdul Aziz Rayis hafizahullah ta'ala, lida qala al-Imam Ibnu Qayyim fi kalamin azim kama fi mukhtasar sawa'iq.
Oleh karena itulah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan dalam ucapan yang sangat agung dalam kitab Mukhtasar Shawaikil Mursalah, sudah kita sampaikan, asli kitab Imam Ibnu Qayyim judulnya As-Shawaikul Mursalah, namun diringkas oleh seorang yang bernama Al-Musili rahimahullah taala. Dikatakan di sini wa madhabul imami Ahmada fi zamanihi aswaq. Madhab Imam Ahmad yang tidak memperinci, madhab Imam Ahmad yang menutup pintu rapat-rapat tentang bacaan Al-Quran ke makhluk atau bukan makhluk, itu di zaman Imam Ahmad yang lebih benar. Kenapa? Li'annahu la da'iya li tafsil. Karena nggak membutuhkan perincian. Cukup mengatakan Al-Quran kalamullah bukan apa? Makhluk. Titik sudah. Nggak pakai bacaan ke makhluk atau bukan makhluk. Paham? Nah. Wala yufasil illa man arada syai'an minal bid'ah wal batil. Di zaman Imam Ahmad tidaklah yang memperinci kecuali dia menginginkan kebatilan sebagaimana kelompok Jahmiyah yang terang benderang mengucapkan Al-Quran makhluk. Paham? Itu zaman Imam Ahmad. Wa madhabul Imamil Bukhari fi zamani aswab. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu taala alam. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi ucapan Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rayis hafizallahu taala. Ana ulangi lagi ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa madhabul Imami Ahmad fi zamani aswab. Madhab Imam Ahmad di zaman beliau yang menutup pintu rapat-rapat dari ucapan bacaan Al-Quran makhluk atau bukan makhluk, itu yang lebih tepat, yang lebih benar. Li'annahu la da'iya li tafsil. Karena pada zaman beliau tidak ada kebutuhan untuk memperinci. Wala yufasil illa man arada syai'an minal bid'ah wal batil. Di zaman beliau tidaklah yang memperinci kecuali memang tujuannya untuk mengikuti pemahaman keyakinan kelompok Jahmiyah Al-Quran makhluk. Wa madhabul Imam Bukhari fi zamani aswab. Namun madhab Imam Bukhari yang memperinci dalam masalah ini itu lebih benar di zaman beliau. Li'anna wujida man fahima khata'an min ahli sunnah. Karena di zaman beliau ada dari ahli sunnah juga yang salah paham tentang masalah tadi. Fadhanna annal midad wal waraq wa harakatal lisan wasyafatain aidan ghairu makhluqatin. Yang mana dia mengira tinta, kertas, gerakan lisan, gerakan dua bibir manusia yang membaca Al-Quran dikira bukan makhluk. Kalau bukan makhluk berarti apa? Khaliq atau sifat khaliq. Na'udzubillahi min dalik. Fahtaja ila tafsil, maka Imam Bukhari perlu untuk memperinci. Yang intinya tadi as-saut sautul qari wal kalam kalamu, bersuara-suara qari yaitu makhluk, sedangkan kalamullah, karena kalam itu dinisbatkan kepada yang pertama kali mengucapkan. Wa hadza kalamun badi' minal Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ini adalah ucapan yang sangat indah dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Kemudian kata beliau, fasayadkurul Imamul Bukhari fi hadzal bab wa fi abwabin satati anna hunaka farqan baina fi'lil abdi wa annahu makhlukun wa baina ma yutalaffadu bihi wa yutakallam bihi wa huwal Qur'an fa hadza ghairu makhluk. Dan kata Syekh Imam Bukhari di bab ini yang sudah kita lewati kemarin dan bab-bab setelahnya, beliau akan menjelaskan perbedaan antara perbuatan hamba, itu yang dimaksud dalam kitabnya beliau tadi, khalqu af'alil ibad, perbuatan hamba, gerakan lisannya, gerakan dua bibirnya ketika membaca Al-Quran, itu perbuatan hamba, itu adalah apa? Makhluk. Dan beliau akan menjelaskan bedanya dengan apa yang dibaca, yang diucapkan, yang terlantun dari ayat-ayat Quran, itu adalah kalam Allah. Ini sekali lagi, ini inti pembahasan yang kemarin dan yang akan kita bahas. Insya Allah pada pertemuan akan datang, bab-bab setelahnya itu semua intinya pembahasan masalah ini. Bedanya antara kalam Allah yang itu adalah
sifat Allah bukan makhluk dengan apa yang disandarkan kepada makhluk, dan itu adalah apa? Makhluk, bukan apa? Sifat Allah. Nah, di antaranya bab yang pertama kita lewati kemarin, babu dzikrillah bil amr wa dzikril ibad bid du'a. Kata Syekh, bab dzikrillah bil amr maksudnya amara ibadah bi taati, perintah Allah kepada hambanya untuk mentaatinya. Perintah Allah adalah apa? Kalam Allah, dengan kalamnya. Kalam Allah bukan makhluk. Kemudian kata beliau, wa dzikrul ibad bid du'a. Ketika hamba berdoa, di sini doa ada dua macam. Doa maksudnya doa di sini ada dua makna. Yang pertama berdoa kepada Allah, atau hamba itu berdakwah. Ya, ud'u ila sabili rabbika. Ketika seorang hamba berdakwah, melantunkan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu adalah apa? Kalam. Namun ketika seorang hamba itu dakwakan ayat Al-Quran tersebut, ucapan dia, gerakan dia ketika berdakwah, itu adalah apa? Paham? Itu Imam Bukhari mencantumkan bab ini. Ai ma yakunu minal ibad minad du'a wa tadarru wa risalah wal iblagh wa hadza dzikr minal anbiya. Intinya kata beliau, ka'annal Bukhari rahimahullah ta'ala yaqul. Imam Bukhari pada bab yang kemarin kita bahas, beliau intinya mengatakan hunaka zikrullah wa zikrun lil abdi. Zikir yang Allah sebutkan dan zikir yang disebutkan oleh hamba. Wa zikrul abdi makhluk. Zikirnya hamba itu makhluk. Ketika hamba mengatakan subhanallah, ketika hamba mengatakan alhamdulillah, itu adalah kalam apa? Makhluk. Ya. Namun perintah Allah fadhkuruni, itu adalah apa? Kalam Allah, bukan makhluk. Itu inti kata Syekh. Beliau ingin membedakan mana itu perbuatan yang disandarkan kepada Allah itu adalah sifat Allah bukan makhluk, dengan perbuatan hamba atau perbuatan yang disandarkan kepada hamba itu adalah apa? Makhluk. Taib. Masih ada berapa menit lagi? 2 menit, tidak apa-apa. Kita mau cantumkan ya biar ada tambahan sedikit malam ini babnya. Yaitu bab sebetulnya kalau dalam kitab Sahih Bukhari aslinya itu babnya beda lagi, halaman 117 ya. Halaman 117 itu babnya bab fala taj'alu lillahi andada. Jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Ini karena ringkasan yang dibawakan oleh Imam Ibnu Al-Banna. Babnya sudah beda dengan yang kemarin, cuma intinya sama. Bedakan antara perbuatan yang disandarkan kepada Allah dengan perbuatan yang disandarkan kepada apa? Hamba. Babnya, sekali lagi, bab fala taj'alu lillahi andada. Jangan kalian membuat tandingan-tandingan bagi Allah. Ini sebetulnya kalau mau dijelaskan terperinci bisa sampai subuh ini bab ini. Ya, karena ini babnya ada kaitan dengan masalah tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ya, kemudian ada pembahasan masalah dakwah tauhid, pembahasan masalah kalam Allah. Cuma intinya di sini, kenapa kok dibawakan fala taj'alu lillahi andada? Kelihatannya, wah, kok nggak ada apa hubungannya? Ya, padahal hubungannya sangat erat kata para ulama. Kita wajib meyakini tauhid ada berapa? Ada 3. Maka lawannya juga sama. Syirik ada 3. Syirik apa? Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Yang paling dipentingkan di sini syirik dalam masalah asma wa sifat. Kalau Anda meyakini suara manusia itu bukan makhluk, paham dari sini? Ketika qari Al-Quran membaca Al-Quran, suaranya dikatakan bukan makhluk, maka itu apa? Membuat tandingan bagi Allah. Karena yang bukan makhluk adalah apa? Ayat-ayatnya, bukan suara. Kalau Anda meyakini suara makhluk, ya, itu bukan makhluk, berarti apa? Menyamakan dengan sifat
Allah karena sifat Allah bukan, maka fala taj'alu lillahi andana. Jangan membuat tandingan-tandingan bagi Allah, di antaranya dalam masalah tauhid asma wa sifat. Kalau mau lebih jelas lagi, yang mengatakan Al-Quran ucapan makhluk, yang mengatakan Al-Quran ucapan Nabi Muhammad, ini berbuat syirik kepada Allah karena menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Paham intinya? Ya, insya Allah lanjutannya pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.